Nah pemirsa di rumah, siap-siap pegangan lagi ya, karena drama di episode 9 ini bener-bener langsung tancap gas tanpa rem. Ingat kan, episode kemarin ditutup dengan adegan super canggung di restoran soba, di mana Natsumi yang lagi asyik makan bareng penulis incarannya, si Nagayama, tiba-tiba papasan sama suaminya, Kazuhiro, yang lagi ngedate sama selingkuhannya, si Fuyu. Aduh, rasanya pasti kayak lagi makan es campur tapi keselak biji salak ya pemirsa. Episode ini dibuka persis dari momen itu. Kazuhiro, dengan muka yang udah asem banget, berusaha pasang senyum profesional di depan Nagayama. Tapi semua sandiwaranya langsung ambiar, pemirsa. Karena si Nagayama dengan santainya malah ngumumin kabar yang bikin Kazuhiro serasa disambar petir di siang bolong. Nagayama bilang kalau dia sudah mutusin buat nerbitin buku berikutnya di perusahaan tempat Natsumi kerja. Bisa bayangin nggak gimana ekspresi Kazuhiro? Langsung juger. Ini bukan lagi soal panik karena ketahuan istri lagi sama selingkuhan. Tapi ini soal harga diri profesionalnya yang diinjak-injak karena istrinya berhasil merebut penulis emas dari tangannya. Kazuhiro cuma bisa ngeluarin kata-kata sarkas, muji-muji Natsumi sebagai editor yang luar biasa sambil nahan kesel. Setelah Nagayama pamit, tinggallah Kazuhiro berduaan sama Fuyu di meja makan. Jangankan makan, Fuyu sendiri langsung bilang kalau nafsu makannya hilang. Kazuhiro debat ke Fuyu, kalau dari awal dia udah ngajak ke tempat lain, seolah-olah nyalahin Fuyu karena maksa mau ke restoran itu. Padahal ya, dia sendiri yang lagi kalut karena kalah saing sama istrinya. Natsumi akhirnya curhat ke Kyoko. Tentu saja, insiden di restoran tadi langsung jadi bahan gosip terhangat. Kyoko heboh banget ngebahas ekspresi Kazuhiro yang katanya pasti kayak orang linglung, bengong gak percaya. Mereka semua setuju satu hal. Kazuhiro itu lebih kaget karena urusan kerjaan daripada karena ketahuan selingkuh. Kebanggaannya sebagai editor hebat udah tercabik-cabik sama istrinya sendiri. Kyoko ngasih peringatan. Bilang kalau Kazuhiro pasti nggak bakal tinggal diam. Tapi Natsumi, yang mungkin masih kenal suaminya luar dalam, coba sedikit ngebela. Bilang kalau Kazuhiro nggak sepicik itu. Apa iya? Ternyata omongan Kyoko ada benarnya juga. Malamnya, Kazuhiro pulang ke rumah dan pertarungan sesungguhnya pun dimulai. Ini bukan lagi perang dingin, tapi udah perang dunia di dalam apartemen mereka. Kazuhiro langsung nyerang Natsumi habis-habisan soal Nagayama. Dia nuduh Natsumi main curang, pakai cara-cara yang gak etis. Puncaknya, dia sampai tega bilang kalau Natsumi itu manfaatin statusnya sebagai perempuan buat jadi senjata. Kazuhiro ngomong begitu karena pada malam tahun baru, Nagayama nelpon Natsumi karena depresi nggak bisa nulis. Akhirnya, Natsumi yang panik langsung ngehampirin Nagayama ke pemandian air panas sampai nggak kerasa udah pagi lagi. Intinya Kazuhiro ini cemburu berat pemirsa. Tentu saja, Natsumi kita bukan perempuan lemah yang bisa digituin aja. Dia balas semua tuduhan Kazuhiro dengan argumen yang cerdas dan menusuk. Dia bilang, semua itu murni karena keinginannya buat kerja bareng Nagayama. Nggak ada urusannya sama gender. Mau Nagayama itu perempuan atau laki-laki, dia bakal tetap ngelakuin hal yang sama. Pertengkaran mereka ini benar-benar nunjukin betapa rumitnya hubungan mereka. Di mana cinta dan benci itu bedanya setipis tisu dibagi dua. Setelah adegan perang yang menguras emosi, suasana langsung berubah 180 derajat. Kita diajak ngintip dunianya Natsumi yang lain. Dunia yang penuh warna bareng si Brondong. Di kantor pos, Natsumi dengan isengnya ngirim surat kilat buat Naruo. Pas ditanya isinya apa, dia sambil cengengesan bilang itu surat cinta. Ala-ala profesional antara seorang pengirim dan petugas pos, Natsumi bayar ongkos kirimnya 344 yen. Dan malamnya, saat Natsumi lagi ketemuan lagi sama Nagayama, Naruo telepon. Naruo cerita kalau sebenarnya dia tadi pengen langsung aja masukin surat cinta itu ke sakunya. Tapi karena hati nuraninya nusuk-nusuk, inget sama uang 344 yen Natsumi, akhirnya dia beneran kirim suratnya. Sekarang, dia curhat sambil bercanda. Bilang kalau dia nggak sabar nunggu surat cinta dari Natsumi sampai besok. Awe lucunya. Momen manis ini berlanjut pemirsa. Di pertemuan berikutnya, Naruo ngasih sebuah kejutan yang bikin Natsumi meleleh. Dia nggak ngasih cincin beneran. Tapi dengan romantisnya, dia arahin gelas ke jari manis Natsumi, sampai pantulan cahayanya ngebentuk cincin berkilau yang indah. Sebuah hadiah tulus yang nunjukin keseriusannya. Naruo juga bilang, dia lega karena Natsumi nggak pernah pakai cincin kawinnya. Aduh, pemirsa, siapa yang nggak klepek-klepek diginiin? Hubungan mereka semakin dalam. Naruo bahkan ingat hal-hal kecil yang Natsumi ajarkan, seperti tentang equinox atau hari di mana siang dan malam sama panjangnya. Dia bertanya, kira-kira di equinox berikutnya,
Mereka bakal ngapain ya? Seolah-olah ngajak Natsumi buat ngerencanain masa depan bareng. Tapi, drama nggak akan seru tanpa ada bom waktu kan? Di tengah suasana romantis itu, Naruo kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang dulu pernah dijawab Natsumi dengan kebohongan. Dia natap Natsumi dalam-dalam dan bertanya, "Apa kamu tidur lagi sama suamimu setelah kita pacaran?" Natsumi menjawab tidak. Tapi Naruo yang kayaknya nggak percaya, nanya lagi, "Apa Natsumi nggak bohong? Soalnya dia nggak rela kalau Kazuhiro sebagai suaminya bisa seenaknya berbuat apapun ke Natsumi. Itu terasa kejam buatnya." Nah anehnya, Natsumi malah refleks belain Kazuhiro. Bilang kalau suaminya bukan tipe pria seperti itu. Dek, situasi pun langsung canggung. Naruo jelas sakit hati karena perempuan yang dia suka malah belain pria lain. Dan Natsumi jadi serba salah. Kazuhiro ini ternyata mirip-mirip sama Fuyu. Dia ngaku sebenarnya di apartemen itu tiap hari nunggu kehadiran Natsumi buat datang. Tapi dia pura-pura nggak kelihatan nunggu di depan Natsumi. Kazuhiro pun akhirnya nangis di depan Natsumi, menandakan bahwa dia benar-benar mencintai Natsumi. Dan inilah puncak dari segala puncak di episode ini, pemirsa. Adegan terakhir nunjukin Kazuhiro udah ada di rumah, lagi makan ayam goreng pakai piring porselen kesukaan Natsumi. Natsumi yang baru pulang langsung kaget dan bertanya, "Memangnya Fuyu nggak keberatan kalau Kazuhiro sering-sering di sini?" Dan Kazuhiro dengan santainya menjawab, kalau mereka sudah putus. Natsumi pun syok berat. Dia kesal banget. Kenapa Kazuhiro nggak cerita? Dia merasa selama ini sudah berusaha ngertiin hubungan Kazuhiro sama Fuyu. Dan dia juga adalah salah satu tokoh penting di dalam kisah cinta itu. Jadi, dia merasa wajib tahu. Natsumi yang saking kesalnya sampai berkali-kali nimpuk Kazuhiro pakai bantal. Marah dengan semua keegoisan dan sikap seenaknya Kazuhiro. Awalnya Kazuhiro cuma bisa pasrah dan terus-terusan minta maaf. Sampai akhirnya, Natsumi berdiri dan bilang kalau Kazuhiro nggak pernah ngertiin posisinya. Natsumi mengaku, "Aku mencintai orang lain." Plak, tamparan mendarat di pipi Natsumi. Kazuhiro marah besar. Sampai akhirnya Natsumi pun membawa koper dan pergi dari rumah. Dia pergi ke apartemen Naruo dan langsung memeluk Naruo di sana. Jreng, jreng, jreng. Apa yang bakal terjadi sama pernikahan mereka? Apakah Natsumi akhirnya bisa bersatu dengan Naruo? Wah, kita benar-benar harus sabar nunggu jawabannya di episode selanjutnya. Makin seru kan?